Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu yang saya beri tema Hidup Bijaksana di Tengah Ketidakpastian. Firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, saya akan membacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Ketidakpastian adalah gambaran yang pasti akan dunia ini. Apakah yang Alkitab katakan tentang hidup, dan bagaimana kita bisa menjalaninya dengan bijak? Yakobus memberikan 4 prinsip kebenaran kepada kita hari ini. Yang pertama, hidup ini adalah seperti uap. Alkitab mengatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau hari esok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun lagi, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Pernahkah Anda memperhatikan berapa lama uap yang keluar dari cerek atau ketel adalah sejenis poci yang biasanya terbuat dari logam yang digunakan untuk kita memanaskan air sampai mendidih. Biasanya ketika air mendidih terdengar bunyi melengking yang disebabkan uap airnya naik ke atas. Kemudian hanya dalam hitungan detik saja, bunyi itu pun berhenti dan uapnya sudah tidak tampak lagi. Penulis Yakobus mengatakan bahwa hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Misalnya, tadi pagi kita masih bertemu dengan seseorang, sedang jalan pagi berkeliling, lalu kita dikagetkan dengan berita bahwa ia sudah tidak ada lagi karena serangan jantung. Atau tadi pagi masih ngobrol lewat telepon, kemudian sore hari berita dia sudah berpulang karena kecelakaan lalu lintas. Tentu berita seperti ini sangat mengagetkan kita. Namun itulah hidup. Tidak tahu kapan hidup akan berakhir. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita agar kita memakai kesempatan yang Tuhan berikan dengan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga apabila hidup kita itu harus berakhir, kita bersyukur karena kita sudah melakukan hal-hal yang tidak kita sesali, bahkan nama Tuhan dimuliakan karenanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, uap menggambarkan hidup ini rapuh. Waktu kita singkat dan kematian itu pasti. 3 fakta ini menyadarkan kita adalah makhluk yang fana dan harus bergantung kepada pribadi yang lebih kuat, perkasa, abadi, yaitu Tuhan sang pemilik kehidupan. Yang kedua, Allah berdaulat. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, di dalam ayat yang ke-15 tadi. Allah yang berdaulat adalah Allah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi atau penguasa yang tertinggi. Mari kita akan lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya firman Tuhan mengatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu
dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, tetap Tuhan. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Peristiwa bencana alam gempa bumi disertai dengan likuifaksi serta tsunami yang mengguncang kota Palu, Donggala, dan sekitarnya di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,4 skala Richter pada pukul 18:02 waktu setempat. Ribuan jenazah dalam tempo yang singkat meninggal dunia. Peristiwa ini sangat mengingatkan kita bahwa kemampuan manusia sangat terbatas. Manusia bukanlah Tuhan. Kita tidak memiliki kedaulatan absolut dan kekuatan yang mengendalikan masa depan. Sebagai Allah pencipta kehidupan, Dialah yang memegang kendali atas perjalanan kehidupan semesta kita. Hanya kepadanya lah manusia dapat mempercayakan kehidupan serta menjadikan Dia sumber keamanan atas keuangan kita dan perencanaan masa depan, penundukan diri serta taat kepadanya yang absolut adalah sikap bijak di tengah ketidakpastian. Yang ketiga, kesombongan, dosa terbesar yang mewabah. Dalam ayat yang ke-16 tadi mengatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika manusia mungkin menganggap sebagian kesombongan adalah biasa dan bisa diterima, tetapi Tuhan tidaklah menyenangi adanya kesombongan apapun. Sebagian kesombongan manusia adalah tersembunyi dan tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh orang sekitarnya. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu dapat menyelidiki isi hati kita dan pikiran setiap manusia. Jika manusia tidak dapat membedakan rasa puas, percaya diri, bangga, dan kesombongan, Tuhan tahu adanya kesombongan dalam setiap pribadi kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh Mazmur 101 ayat yang ke-5 mengatakan, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Kesombongan adalah perasaan bahwa seseorang dapat mencapai sesuatu tanpa pertolongan Tuhan, atau jika seseorang membenci, memandang rendah, atau mengabaikan apapun yang merupakan ciptaan atau berkat Tuhan. Kesombongan mungkin juga berupa sikap yang menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak relevan dalam hidup atau perbuatan seseorang. Bagi pihak yang lain, kesombongan bisa juga muncul pada orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah anak emas dari Tuhan. Kesombongan adalah dosa. Dosa yang paling mudah dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Dosa yang membawa kejatuhan iblis dari posisinya di surga dan yang mengakibatkan diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden. Walaupun begitu, umumnya kesombongan dalam hidup
kesadaran akan kesombongan tidaklah mudah dirasakan oleh setiap orang. Dalam perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi berdoa di bait Allah, di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 diceritakan adanya seorang Farisi yang berdoa dengan keyakinan bahwa hidupnya sudah lebih baik daripada hidup si pemungut cukai yang berdoa di dekatnya. Keyakinan orang Farisi itu ternyata adalah sebuah kesombongan yang tidak bisa dibenarkan oleh Allah. Sebaliknya, kerendahan hati si pemungut cukai membawa pengampunan yang dari Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam diri setiap orang selalu ada benih-benih kesombongan. Sekalipun orang lain tidak dapat melihat atau merasakan adanya kesombongan dalam diri kita, kita seharusnya dapat mengevaluasi hidup kita dan mengakui adanya dosa-dosa kesombongan yang ada dalam hidup kita. Terkadang sulit juga bagi kita untuk mengakui apa yang kita perbuat, katakan atau pikirkan sebagai kesombongan. Oleh karena itu, mungkin jarang bagi kita untuk memohon pengampunan dari Tuhan secara khusus atas kesombongan yang terjadi dalam hidup kita. Dengan demikian, sulit bagi kita untuk mengubah sikap hidup kita jika kita tidak merasa bersalah di dalam hal apa yang sudah kita kerjakan. Kesombongan adalah awal kejatuhan dan sifat dari setan. Menyadari segala sesuatu dari saya, oleh saya, dan untuk kemuliaan saya adalah sikap sombong. Merencanakan dan memutuskan segala sesuatu tanpa konsultasi dengan firman adalah kesombongan yang menempatkan kita pada posisi musuh Allah. Kita boleh merencanakan, tetapi keputusan akhir hanya kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kerendahan hati adalah kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 tadi mengatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Dilansir dari buku Kristus menjadi hikmat kita dan Kristus menjadi keadilan kebenaran, Watchmeni mengatakan kerendahan hati perlu dimiliki setiap orang. Dengan begitu, kita akan menyadari betapa tidak sempurnanya diri kita dan terhindar dari dosa kesombongan. Di dalam iman Kristen, menjadi rendah hati berarti mengenal Tuhan dengan penuh rasa syukur dan memahami bahwa kita selalu membutuhkan bantuannya karena kita tidak berkuasa untuk mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap mengalami masalah, panjatkan doa kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, pasti Ia akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Ingatlah untuk terus bersabar dalam hidup ini. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-11 tertulis di sana, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah sikap bijaksana di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau benar daripada orang lain. Ada dua hal yang menandakan bahwa seseorang memiliki kerendahan hati. Yang pertama, kita harus berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Jangan justru menutupi kesalahan sendiri di balik dari kemunafikan. Seperti tertulis dalam Amsal 28 ayat yang ke-13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung,
tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Yang kedua, kita mau belajar. Mau belajar yang tidak hanya melalui pendidikan formal, melainkan juga pengalaman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan memperoleh pelajaran yang berharga dari mereka. Nah, proses belajar ini tidak pernah mengenal batasan pada usia atau waktu tertentu. Dalam firman Tuhan dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi, untuk memiliki kerendahan hati, mari kita sadari bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, serta bulatkan tekad untuk terus belajar, ikhlas untuk meminta maaf, dan berani mengakui kesalahan. Sikap kerendahan hati bukan hanya dengan berupaya menghindari dosa, tetapi juga mengejar kesucian, keadilan, kebenaran, dan melayani pekerjaan Tuhan. Sebagai murid Kristus, keberadaan kita untuk menghentikan pembusukan moral menjadi suara kenabian kepada dunia dengan mengumandangkan kebenaran firman Tuhan serta melakukan perbuatan baik. Dengan demikian, dunia akan melihat dan memuliakan Bapa yang di sorga. Marilah kita menyerahkan dan menyelaraskan segala rencana, strategi, serta persiapan kepada Allah melalui doa, firman Tuhan, dan nasihat ilahi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengakui Engkau berdaulat dan memegang kendali atas keadaan dunia ini. Aku mempercayakan hidup hanya kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang menerima hati yang bijaksana. Hari ini hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap karir mereka, berkati di dalam pelbagai kehidupan anak-anak mereka yang studi ya Tuhan. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk setiap mereka yang mencari pekerjaan, mereka akan menemukan juga pekerjaan yang terbaik. Kami menyerahkan seluruh jemaat, bungkus mereka semua dengan kuasa darah, dan bersyukur untuk firman yang hidup itu, hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.